Pernah dengar soal kota yang ukurannya kecil tapi perannya untuk sebuah negara, wah besar sekali. Nah, ada satu kota di Indonesia yang persis seperti itu. Namanya Bukit Tinggi. Dan kali ini kita akan bedah ceritanya. Bagaimana kota ini ikut membentuk bangsa kita. Oke, kali ini kita mau bahas sebuah kota yang jujur aja istimewa banget. Mungkin namanya nggak segede Jakarta, tapi dari kota inilah lahir para raksasa pemikir bangsa Indonesia. Yup, kita lagi ngomongin Bukit Tinggi. Kita mulai kupas bagian pertama, gimana ceritanya kota yang kelihatannya kecil ini dampaknya bisa segede itu buat Indonesia. Oke, perjalanan kita mulai dari skyline-nya. Coba deh, kita pikir bareng-bareng. Apa sih yang bikin sebuah kota itu bisa kita sebut hebat? Ini pertanyaan yang menarik banget, dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, siap-siap kaget ya. Di seluruh dunia, mesin jam kayak yang ada di ikon utamanya Bukit Tinggi, jam gadang, itu cuma ada dua. Keduanya dibuat oleh pabrikan yang sama persis, Fortman Recklinghausen dari Jerman. Yang satu ada di jam gadang Bukit Tinggi. Dan yang satunya lagi ada di mana coba? Di Big Ben, London. Serius, ini bukan bercanda. Kota kecil di Sumatera Barat ini punya jantung mekanis yang sama persis dengan salah satu ikon dunia paling terkenal itu. Keren banget kan? Tapi keunikannya nggak cuma itu. Coba bayangin, jam ini kan hadiah dari Ratu Belanda tahun 1926. Tapi perekat bangunannya itu nggak pakai semen sama sekali. Pakainya campuran kapur, putih telur, sama pasir. Unik kan? Terus coba perhatiin deh angka 4-nya. Ditulis I, bukan Ivy, kayak tulisan Romawi pada umumnya. Nah, detail-detail kecil kayak gini nih yang bikin jam gadang jadi istimewa. Nah, gaya sendirinya Bukit Tinggi ini nggak cuma kelihatan dari simbol kotanya aja, tapi juga dari lanskap alamnya, yang ternyata jadi panggung buat berbagai konflik bersejarah. Coba lihat dua gambar ini. Di satu sisi kita lihat keindahan Ngaresianok yang, aduh, tenang banget kelihatannya. Tapi di sisi lain, ada pintu masuk lubang Jepang yang suram dan mencekam. Kontras banget kan? Pemandangan ini benar-benar nunjukin gimana sebuah lembah yang kelihatannya damai, ternyata menyimpan masa lalu yang begitu brutal. Dan Ngarai Sianok ini bukan sembarang lembah loh, makanya dia dapat julukan Lembah Hijau Perjuangan. Ada alasannya. Keindahannya itu bisa dibilang menipu, karena sebenarnya Ngarai ini adalah benteng alam yang sempurna, basis gerilya yang seolah tersembunyi padahal ada di depan mata kita. Nah, di dalam tebing-tebing Ngarai inilah tersembunyi lobang Jepang. Ini tuh sebenarnya jaringan bunker pertahanan dibangun tahun 1942 sama militer Jepang. Dan yang bikin miris, pembangunannya pakai tenaga kerja paksa yang kita kenal sebagai Romusha. Jadi ya, ini adalah simbol yang tragis banget dari penderitaan zaman perang, tapi di saat yang sama juga jadi bukti ketangguhan rakyatnya. Dan seolah belum cukup, yang mengawasi lembah ini dari atas adalah kekuatan kolonial. Ini dia benteng Fort de Kock. Dibangun oleh Belanda jauh di tahun 1825. Tujuannya apa? Ya untuk mendominasi dataran tinggi Minangkabau selama Perang Padri. Benar-benar simbol kekuasaan yang sengaja ditaruh di atas bukit biar semua orang lihat. Kalau kita lihat garis waktunya, jadi makin jelas kan betapa sentralnya lanskap Bukit Tinggi ini. Bayangin, selama lebih dari 1 abad, lewat 3 konflik besar. Ngarai Sianok ini selalu jadi pusatnya perlawanan, mulai dari Perang Padri, terus fungsinya diubah pas zaman pendudukan Jepang, sampai akhirnya jadi markas super penting buat para pejuang kemerdekaan kita. Nah, yang luar biasanya adalah, dari tanah yang penuh konflik inilah justru lahir para arsitek bangsa, orang-orang hebat yang membentuk Indonesia. Siapa aja sih mereka? Yuk kita kenalan. Coba lihat daftar nama ini. Gila kan? Ini bener-bener luar biasa. Dari satu kota kecil loh, bisa lahir seorang proklamator, perdana menteri pertama, diplomat ulung, pemikir revolusioner, bahkan sampai bapak perfilman nasional. Ini kan bikin kita mikir ya, sebenarnya ada apa sih dengan Bukit Tinggi? Kok bisa melahirkan begitu banyak tokoh hebat? Dan kalau ngomongin pemimpin, kita harus mulai dari yang satu ini, Muhammad Hatta. Beliau itu dikenal dengan integritas dan kesederhanaannya. Dan ini bukan sekedar kata-kata pujian, tapi benar-benar cerminan diri beliau yang sesungguhnya. Coba deh kita lihat perannya buat Indonesia. 1. Proklamator kemerdekaan. 2. Wakil presiden pertama. 3. Bapak Koperasi Indonesia. Kebayang nggak? 3 peran super penting yang jadi pondasi negara kita dipegang sama satu orang.
Dan Bukit Tinggi benar-benar menghargai pahlawannya. Rumah tempat Bung Hatta lahir itu kan aslinya dibangun tahun 1860-an. Terus ambruk. Nah, tahun 1995 rumah itu dibangun lagi persis sama aslinya. Modalnya cuma dari foto-foto lama. Ini bukti nyata gimana mereka menjaga sejarah tetap hidup. Dan Bung Hatta itu nggak sendirian loh. Lihat aja daftar ini, gokil banget. Ada Sultan Syahrir, Perdana Menteri kita yang pertama. Ada Usmar Ismail, bapaknya film Indonesia. Ada Agus Salim, diplomat jenius. Syafruddin Prawira Negara yang mimpin pemerintah darurat di masa genting. Sampai Syekh Jamil Jambek, ulama dan pendidik hebat. Semuanya dari kota kecil ini. Luar biasa kan? Terus jadi mikir kan, kok bisa ya satu kota ngelahirin orang-orang sehebat itu? Jawabannya ada di bagian selanjutnya. Warisan ketangguhan. Semangat mereka itu ditempa langsung di dalam api perjuangan. Jadi gini, jauh sebelum Indonesia merdeka, daerah ini tuh udah jadi medan perang. Ada perang Padri yang berlangsung 34 tahun lamanya. Perang ini jadi makin rumit pas Belanda ikut-ikutan demi kepentingan mereka sendiri. Jadi DNA perjuangan melawan penindasan itu emang udah mendarah daging di sini. Di tengah semua kekacauan itu, ada sebuah rumah yang kelihatannya sangat sederhana di Bukit Tinggi. Tapi rumah ini mengambil peran yang luar biasa penting. Inilah Rumah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, atau PDRI. Coba kita bayangkan momen ini. Desember 1948, Presiden Soekarno ditangkap oleh Belanda. Indonesia ada di ambang kekosongan kekuasaan. Lalu, mandat darurat pun diserahkan ke Bukit Tinggi. Tiba-tiba saja rumah sederhana yang kita lihat ini jadi pusat pemerintahan sebuah bangsa. Ya, ibu kota negara pindah ke dalam satu rumah ini. Dari sinilah api perjuangan dijaga supaya tidak padam. Terus ada juga Imam Bonjol. Kita kenal beliau sebagai pemimpin perlawanan sengit melawan Belanda. Tapi ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Perang Padri itu awalnya justru konflik internal untuk memurnikan ajaran Islam. Nah, ini nunjukin kalau lapisan perjuangannya itu kompleks banget di wilayah ini. Tapi perlawanan itu nggak pernah berhenti loh, cuma ganti bentuk aja. Setelah era perang fisik, pertempurannya pindah dari medan perang ke panggung ide dan gagasan. Nah, disinilah tokoh seperti Syekh Jamil Jambek jadi sangat krusial. Beliau melihat kalau senjata baru itu adalah pendidikan. Makanya beliau mendirikan sekolah-sekolah, termasuk ini yang keren, sekolah untuk perempuan yang waktu itu langka banget. Beliau menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat pemberdayaan untuk generasi baru. Dan perbandingan ini pas banget buat gambarin evolusinya. Kalau di eranya Imam Bonjol, senjatanya itu perlawanan fisik buat mempertahankan tanah air. Nah, di era berikutnya muncul tokoh kayak Rasima Ismail. Senjatanya beda. Sekarang senjatanya adalah kata-kata, orasi yang membakar semangat buat menginspirasi satu bangsa. Coba deh resapi betapa kuatnya kutipan dari pidato Rasima Ismail ini. Kalimat ini tuh kayak jembatan yang menyambungkan langsung semangat anti penjajahan dari Perang Padri ke gerakan nasionalis modern. Perjuangannya udah naik level. Bukan lagi sekedar mempertahankan wilayah, tapi memperjuangkan sebuah ide besar bernama Indonesia. Jadi, dari fondasi perlawanan dan intelektualisme tadi, lahirlah generasi berikutnya. Nah, generasi ini beda. Tugas mereka bukan lagi cuma melawan, tapi secara aktif merancang dan membangun negara Indonesia modern. Disinilah kita melihat puncaknya. Ada Muhammad Hatta, sang proklamator. Muhammad Natsir, Perdana Menteri yang menyatukan kembali bangsa kita. Sultan Syahrir, arsitek diplomasi modern Indonesia. Dan tentunya Agus Salim, the grand old man diplomasi yang legendaris. Mereka ini adalah arsitek-arsitek negara kita. Dan semuanya berasal dari ranah Minang. Tapi ada satu momen, satu gagasan spesifik dari salah satu dari mereka yang dampaknya itu fundamental banget. Yuk kita fokus pada kontribusi luar biasa dari Muhammad Natsir. Oke, jadi kuncinya di sini, mosi integral. Jadi gini, setelah merdeka, Indonesia itu kan bentuknya negara serikat, terpecah-pecah jadi banyak negara bagian. Nah, lewat pidatonya yang brilian di parlemen, Natsir berhasil meyakinkan semua pihak untuk melebur kembali menjadi satu negara kesatuan. Ini adalah langkah yang sangat menentukan bagi masa depan Indonesia. Dan dampaknya luar biasa. Dari yang tadinya pecah-pecah, Indonesia kembali menjadi satu bangsa yang utuh. Coba bayangkan, warisan persatuan yang tak ternilai ini lahir dari pemikiran seorang putra Sumatera Barat.
Tapi jangan salah, pengaruh Sumatera Barat itu nggak berhenti di panggung politik aja loh. Warisannya jauh lebih luas dan beragam dari itu. Coba kita lihat keragamannya. Ada Usmar Ismail yang kita kenal sebagai Bapak Perfilman Indonesia. Ada Tan Malaka, seorang pemikir radikal yang gagasannya melintasi batas negara. Dan ada juga Syafruddin Prawira Negara yang menyelamatkan eksistensi Republik ini di saat paling genting. Dari seni, pemikiran, sampai kepemimpinan krisis. Lengkap. Dan yang namanya membangun bangsa itu nggak cuma soal politik kan? Buktinya, Bukit Tinggi juga melahirkan pionir di bidang budaya. Salah satunya Usmar Ismail yang kita kenal sebagai Bapak Perfilman Indonesia. Ini jadi bukti nyata betapa beragamnya dampak kota ini buat negara kita. Oke, tokoh-tokoh hebat ini memang sudah tiada. Tapi warisan mereka, wah itu dijaga banget. Terus, gimana caranya kota ini mengenang sejarahnya yang luar biasa itu? Nah, ini yang akan kita bahas di bagian terakhir. Jadi, Bukit Tinggi ini nggak mau sejarahnya hilang begitu aja. Mereka secara aktif merawat warisannya. Dan ada 3 cara utama yang mereka lakukan. Pertama, mereka menghormati para pemimpinnya. Kedua, melestarikan budayanya. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik menurut saya, mereka secara fisik menjembatani berbagai era dalam sejarahnya. Contohnya ya, jembatan Limpapeh ini. Tahu nggak artinya Limpapeh? Dalam bahasa Minang, artinya itu kupu-kupu. Jembatan ini dibangun tahun 95 dan fungsinya keren banget. Dia jadi penghubung antara kebun binatang Kinantan sama bentang Fort de Kock, jadi orang bisa jalan kaki dengan aman. Dan lihat deh atapnya, itu loh atap gonjong khas Minangkabau yang ikonik banget, bikin jembatan ini kelihatan megah. Nah, ngomongin soal arsitektur gonjong tadi, itu kan cuma sebagian kecil ya. Kalau mau lihat yang versi aslinya, yang otentik, kita harus datang ke satu museum yang satu ini. Ini dia nih, Museum Rumah Adat Nan Baanjung. Keren banget kan? Museum ini didirikan udah lama, tahun 1935. Dan ini tuh beneran rumah gadang asli. Di dalamnya ada lebih dari 600 benda bersejarah dan budaya Minangkabau. Wah, ini sih kayak masuk ke mesin waktu. Dan yang keren, Bukit Tinggi itu nggak cuma ingat sama nama-nama besar. Nah, di Bukit Tinggi, mereka ini dihormati banget. Ada monumen khusus, namanya Tugu Pahlawan Tak Dikenal. Ini didedikasikan buat nginget semua pejuang tanpa nama yang gugur mempertahankan kemerdekaan, terutama setelah tahun 1945. Ini penting banget kan, karena jadi pengingat kalau kemerdekaan itu hasil kerja bareng, hasil pengorbanan semua orang. Ini benar-benar jadi perwujudan semangat pengorbanan tanpa pamrih dari rakyat biasa. Jadi kalau kita rangkum perjalanannya, dari sebuah menara jam yang unik, lanjut ke lembah yang jadi saksi perlawanan, terus ke para tokoh hebat yang lahir dari sana, pada dasarnya setiap sudut kota Bukit Tinggi itu seolah menceritakan babak-babak penting dari perjuangan, pemikiran, dan proses pembentukan Indonesia itu sendiri. Semua ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar, ya kan? Apa sih yang membuat sebuah tempat itu bisa jadi kawah candra di muka, tempat lahirnya kehebatan? Kalau kita lihat kasus Bukit Tinggi, sepertinya jawabannya ada di antara tebing-tebingnya yang curam dan semangat manusianya yang luar biasa, yang gak pernah kenal kata menyerah. Sudah melihat masa lalunya yang penuh liku-liku. Sekarang, gimana caranya Bukit Tinggi menghubungkan semua kepingin sejarah itu dengan masa kini? Mari kita lihat wajah modern dari kota ini. Dan kalau kita ingin melihat ke depan, secara harfiah, kita bisa pergi ke panorama baru. Dari sini, terhampar pemandangan negeri di atas awan yang luar biasa indah. Ini seolah-olah cara Bukit Tinggi modern menawarkan kita sebuah perspektif baru, sebuah visi masa depan yang tetap berakar kuat pada landscape sejarahnya. Jadi inilah Bukit Tinggi, sebuah kota yang tidak menyembunyikan bekas lukanya, tapi justru mengubahnya menjadi sebuah tengara, menjadi sebuah landmark. Benteng kolonial, terowongan perang, rumah darurat, semua itu kini menjadi monumen. Ini membuat kita bertanya-tanya, apa sih yang bisa kita pelajari dari sebuah kota yang memilih untuk merayakan sejarahnya sepahit apapun itu? Dan seberapa kuatkah sebuah ingatan dalam membentuk identitas kita semua? Jadi, kalau kita simpulkan, apa sih esensi Bukit Tinggi? Pertama, simbol-simbolnya, arsitekturnya yang nyimpan cerita perpaduan budaya dan perlawanan. Kedua, orang-orangnya, para raksasa yang ngebentuk identitas negara kita. Dan ketiga, semangatnya, jiwa tangguh yang lahir dari perjuangan yang panjang banget. Nah, dari cerita Bukit Tinggi ini, coba deh kita refleksi sedikit.
Coba lihat di sekitar kita, di kota atau kampung halaman kita sendiri. Kira-kira ada nggak sih cerita-cerita tersembunyi atau pahlawan-pahlawan tanpa nama yang belum kita tahu? Karena kadang cerita paling hebat justru datang dari tempat yang paling dekat sama kita. Jadi, kalau Anda ke Bukit Tinggi, sejarah itu bukan sesuatu yang cuma ada di museum atau buku pelajaran. Sejarah itu hidup, ada di jalanan, di setiap sudut kota. Kerasa banget kehadirannya.